I have to do this for the nation, for the kingdom, but also for one person. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sendiri mendapatkan tambahan amunisi setelah dua pemain keturunan, Mace Hilgers dan Eliano Reinders, resmi menyandang status WNI. Sadar kekuatan calon lawannya semakin bertambah, pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, langsung bergerak cepat. Tak tanggung-tanggung, para pemain Bahrain langsung digenjot latihan perdana pada Senin waktu setempat. Padahal tim-tim lain termasuk Timnas Indonesia belum mengumpulkan pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong sendiri direncanakan baru menggelar latihan 5 Oktober mendatang. Tim nasional kami melanjutkan persiapannya untuk putaran ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengadakan latihan pertamanya di Stadion Eksternal Federasi Sepak Bola Bahrain. Tulis Federasi Sepak Bola Bahrain. Tak sekadar latihan bisa, Bahrain juga mulai menerapkan latihan taktis sebagai persiapan serius menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi keempat dengan raihan 2 angka. Sementara Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Agen Mace Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat Timnas Indonesia. Jumat dini hari WIB, klub Mace Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Dua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level Akademi U19, U19, U19 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Karena itu, tenaga tambahan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde bisa dibujuk Mace Hilgers untuk gabung Timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Pemain keturunan Kevin Dix mengakui bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang masuk dalam Grade A. Bagaimana tidak, ia berkarir klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun ini kenyang pengalaman di Eropa. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Liga Champions. Kevin Dix memang sempat jadi incaran Shin Tae-yong ketika era Jordi Amat Chies. Namun, proses naturalisasi malah tidak berjalan. Kini namanya semakin santer lagi usai Mace Hilgers menjadi WNI. Menariknya, belum lama ini Dix mengakui agennya telah dihubungi PSSI. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya darah Indonesia yang dimilikinya. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia. Tapi, ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Kevin Dix pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari supporter Indonesia. Ia sangat menghargai hal tersebut. Ini hal besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Tapi kita harus melihat apa yang akan terjadi, ungkap Kevin Dix. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam alias Madampang, mengakui bangga sekaligus iri dengan Timnas Indonesia. Dia menilai perkembangan skuad Garuda begitu pesat. Hal tersebut diungkapkan saat Madampang berkunjung ke tanah air dan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Perempuan cantik berusia 58 tahun itu tak segan memuji kinerja Erik yang membuat timnas Indonesia semakin menyeramkan. Buktinya, Garuda satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara langkah Thailand terhenti di ronde kedua. Erik juga diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Relasi yang tak kaleng-kaleng itu membuat Madam Pang iri. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia, FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, ujar Madam Pang. Madam Pang juga tak ragu menawarkan kerjasama kepada Indonesia, sebab dia merasa kedua negara bisa bertukar ilmu soal sepak bola. Saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, tutupnya. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. PSSI menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan. Saya masih belum mengambil keputusan. Jujur, saya masih bermimpi mewakili timnas Belanda, namun saya harus realistis. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tambahnya. Sekarang harapannya hati Kevin Dix luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Jika semuanya lancar, bukan tak mungkin Kevin Dix diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Penggemar timnas Indonesia panik dengar Marten Paes cedera jelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. PSSI disuruh cepat naturalisasi kiper keturunan Indonesia yang juga ex-kiper Inter Milan, Emil Audero. Marten Paes dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Ketidakhadirannya tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Situasi ini pun kembali memunculkan perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa timnas Indonesia seharusnya kembali mempertimbangkan untuk menaturalisasi Emil Audero, ex-kiper Inter Milan. Kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini berkarir di Serie A bersama Como ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan di posisi penjaga gawang. Emil Audero sendiri memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Selain pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, ia juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui sang ayah yang berasal dari tanah air. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan semakin memperkuat lini belakang Garuda. Pemain anyar timnas Indonesia, Eliano Reinders, buka suara setelah dirinya resmi masuk dalam panggilan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Ambon, Maluku, itu telah menjadi WNI setelah disumpah di Brussels, Belgia, pada Senin 30 September 2024. Kehadirannya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano diharapkan bisa menambah daya skuad Garuda ketika berjumpa melawan timnas Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 ini. Dia pun mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu juga mengatakan tidak sabar untuk segera mengenakan jersei timnas Indonesia di lapangan. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersei Indonesia. Sampai jumpa, ungkapnya di Instagram. Sebagaimana diketahui, saat ini timnas Indonesia ketambahan 2 pemain keturunan baru.
Termasuk Eliano, salah satu pemain lainnya adalah Miss Hilgers. Eliano sendiri merupakan adik dari bintang AC Milan, Tijani Reinders, yang berposisi sebagai gelandang. Berbeda dengan sang kakak, Eliano berperan sebagai bek, namun dia juga diketahui mampu melakoni di banyak posisi lainnya. Penggawa milik PC Zwolle itu bisa ditempatkan sebagai bek sayap kanan, gelandang serang, hingga winger kiri. Sosok Eliano juga menjadi sorotan menarik banyak penggemar timnas Indonesia, sebab sang kakak saat ini merupakan warga negara Belanda. Jairo Riedewald, pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia, dianggap berpotensi untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Setelah muncul kabar bahwa dia terbuka untuk membela Garuda pada Februari 2024, Jairo Riedewald dianggap berpotensi untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, dan saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Dia juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Terdapat kabar bahwa Riedewald memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Belanda Indonesia, karena neneknya berasal dari Ambon. Di sisi lain, ayahnya berasal dari Suriname, yang memiliki sejarah hubungan dengan Indonesia, juga memiliki darah Indonesia. Riedewald memulai perjalanan karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Haarlem Youth. Pada tahun 2008, Ajax Amsterdam Youth mengidentifikasi bakatnya. Dia kemudian mengembangkan karirnya di Akademi Ajax, berpartisipasi dalam tim U17 hingga U19. Pada musim 2014, Riedewald diangkat ke tim senior Ajax dan bermain di sana hingga 2017. Setelah itu, pada tahun 2017, ia pindah ke Crystal Palace di Liga Inggris. Pada musim 2024, ia bergabung dengan Royal Antwerp, namun baru bermain 2 kali, dan sedang berusaha pulih dari cedera hamstring yang dialaminya. Maarten Paes cedera jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan FC Dallas di akun X mereka. Jimmy Maurer menggantikan Maarten Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan, tulis Gareth Melcher yang kemudian direpost akun X FC Dallas. Sekadar diketahui, FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes di lanjutan MLS 2024 pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Maarten Paes sejatinya sangat dibutuhkan FC Dallas dalam laga ini, sebab Maarten Paes merupakan kiper andalan mereka dalam 2 tahun terakhir. Musim ini saja ia mencatatkan saves terbanyak di MLS 2024. Kabar cederanya Maarten Paes tak hanya merugikan FC Dallas, tapi juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Maarten Paes dalam mengarungi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, timnas Indonesia wajib tampil full tim, termasuk Maarten Paes. Sekarang harapannya cedera yang dialami Maarten Paes tidak parah. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha. Setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Miss Hilgers. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November 2022. Sementara itu, Kevin Dix kabarnya kembali didekati PSSI. Kabar itu pernah disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dalam kesempatan lain, Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI. Meski sulit, Arya berjuang pemain ini bisa diproses pada Oktober 2024. Nama-nama tersebut memang agak berat karena masih dalam proses.
Namun ada juga yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin 1-2 pemain, kata Arya Sinulinga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dix sosok yang dimaksud sang exco PSSI? Jika benar, Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan, yang mana ujung-ujungnya dapat membantu skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia 2026. Jika Kevin Dix benar diproses dan mendapatkan status WNI pada November 2024, ia bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. Dua pemain lain, Maes Hilgers dan Eliano Reinders, resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di KBRI Belgia. Namun, pada waktu yang bersamaan, unggahan oleh Romeni di Instagram justru menarik perhatian netizen Indonesia. Romeni membagikan foto kemenangan FC Twente atas AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 dengan keterangan, "Tim yang luar biasa, mari kita terus bekerja." Unggahan tersebut memicu reaksi dari netizen Indonesia. Sejumlah netizen menilai bahwa pemain berusia 24 tahun itu memberikan kode terkait proses naturalisasi dirinya yang sempat menjadi pembahasan publik, terutama setelah Hilgers dan Reinders resmi menjadi WNI. YouTuber Yusa Nugraha juga angkat bicara tentang situasi oleh Romeni. Dalam videonya, Yusa menjelaskan bahwa PSSI sebenarnya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Romeni. Menurut Yusa, Erick Thohir sudah melakukan langkah-langkah yang profesional dalam proses ini. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai keikutsertaan Romeni di Timnas Indonesia. Meskipun belum ada keputusan final dari Romeni, para pendukung Timnas Indonesia memahami situasi ini sebagai hak pribadi sang pemain yang tidak bisa dipaksakan. PSSI diharapkan terus berupaya agar proses negosiasi ini bisa segera mencapai titik terang. Banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia juga menimbulkan pro dan kontra. Hal ini pun menjadi sorotan bagi pelatih dunia asal Jerman, Jurgen Klinsmann. Lelaki yang sempat melatih Timnas Korea Selatan itu mengatakan, naturalisasi pemain adalah kondisi yang sangat normal di dunia sepak bola. Diketahui, skuad Timnas Indonesia kini banyak dihuni pemain naturalisasi asal Belanda. Terbaru ada dua pemain yakni Maes Hilgers dan Eliano Reinders yang baru saja remsi menjadi WNI. Jurgen Klinsmann mengatakan banyaknya pemain naturalisasi bisa saja karena hubungan Indonesia dengan Belanda begitu dekat. Ia juga memperkirakan negara-negara lain dalam beberapa dekade punya kemungkinan untuk merekrut pemain tertentu ke timnas mereka. Menurutnya, ketika sebuah federasi melihat ada talenta luar biasa yang bisa membela negaranya, mereka tentu ingin pemain tersebut bermain untuk tim nasionalnya. Pelatih berusia 60 tahun itu juga menambahkan fenomena naturalisasi ini adalah proses alami yang banyak dilakukan negara-negara lain dalam dunia sepak bola. Jerman pun ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki dan Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman, dan seterusnya. Ucap ex-striker timnas Jerman itu, Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan pemain keturunan yang dicampakkan Belanda karena persaingan ketat melawan bek Manchester City. Timnas pusat alias Belanda punya stok melimpah pemain berkualitas yang saat ini masih menanti dipanggil oleh Ronald Koeman. Namun jenuh kala menunggu panggilan Koeman memperkuat Belanda bisa membuat sejumlah pemain memilih balik arah dan mundur. Terlebih pemain yang memiliki garis keturunan negara lain, Indonesia misalnya, dan hal ini telah dibuktikan oleh banyak dari mereka. Dan kemungkinan itu berpotensi dialami pemain Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jadon Oosterwolde. Namanya sudah tak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. PSSI sempat mendekatinya saat Indonesia ditunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Namun tawaran PSSI saat itu ditolak Jadon yang berhasrat membela timnas Belanda. Seiring keputusannya itu, karir Jadon semakin menanjak. Sayangnya kegemilangan Jadon masih kalah dari bintang Manchester City, Nathan Ake, yang jadi pilihan utama Ronald Koeman. Hal itu bisa berujung pada rasa frustrasi Jadon yang tak kunjung mendapat panggilan Koeman membela timnas Belanda. Dan jika sudah tak sabar lagi, nasibnya mungkin bisa seperti Maes Hilgers.
pemain yang sempat menolak tawaran PSSI tapi akhirnya bersedia dinaturalisasi. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia yang sedang dalam proses memperkuat barisan pertahanannya. Setelah lama dinanti, Kevin Dix, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, dilaporkan telah menyatakan kesepakatannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasi Kevin Dix akan segera diselesaikan oleh PSSI, mengikuti jejak Mace Hilgers dan Eliano Reinders yang juga tengah dalam tahapan final naturalisasi. Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional. Kevin Dix sendiri merupakan bek serbabisa yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Pemain yang saat ini memperkuat FC Copenhagen di Denmark tersebut dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan maupun membantu serangan. Dix sebelumnya pernah bermain untuk klub-klub ternama seperti Fiorentina di Italia dan Vitesse di Belanda. Kehadirannya di timnas Indonesia tentunya akan menambah variasi opsi bagi Shin Tae-yong dalam menyusun lini pertahanan yang solid. Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa, Kevin Dix diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen-turnamen internasional mendatang. Hubungan Elkan Baggett dengan timnas Indonesia masih belum baik-baik saja. Bek jangkung tersebut sudah tak membela timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Ia mengalami cedera pada jeda internasional Maret, sehingga melewatkan 2 laga melawan Vietnam. Lantas pada Mei, Baggett mendiamkan panggilan PSSI kala timnas U33 Indonesia lolos ke playoff Olimpiade 2024. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak pernah mau memanggil Baggett. Bek milik Ipswich Town itu tak lagi dipanggil timnas Indonesia saat jeda internasional Juni dan September. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman memberikan tanggapannya terkait proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Tanggapan tersebut tak lepas dari banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Menurut Koeman, situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Sebab timnas Indonesia dapat dengan mudah merekrut pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Koeman sendiri merasa kurang nyaman dengan strategi Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut pemain dari Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan pandangan yang berbeda. KNVB menilai tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka memperkuat Indonesia. Namun, KNVB tetap memperingatkan Indonesia untuk tidak merekrut terlalu banyak pemain. Bek kanan andalan FC Copenhagen Kevin Dix secara tegas pernah menyampaikan tak akan menolak main untuk timnas Indonesia. Melalui unggahan kanal YouTube Yusa Nugraha, Kevin Dix menyatakan siap bergabung memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Pria yang punya darah keturunan Ambon, Maluku ini mengaku belum ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Kevin Dix mengklaim dirinya sangat tenang terkait rumor-rumor yang beredar. Menurutnya, selama Erick Thohir belum berbicara dan menawarkan untuk membela Indonesia, dia akan tetap fokus di klub. Kevin Dix musim lalu turun membantu FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ia juga mendapat banyak menit main dengan terlibat di 32 pertandingan Liga Denmark. Pemain 27 tahun itu sempat mengejutkan supporter timnas Indonesia lantaran statusnya di bio akun Instagram menyematkan lambang Indonesia. Kendati begitu, Kevin Dix telah membicarakan peluang membela timnas Indonesia dengan pihak agennya. Sejauh ini, agennya sendiri belum angkat bicara apakah ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Namun, dia juga tak bisa menyembunyikan satu fakta bahwa ia punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek. Belanda dikenal sebagai negara yang kaya akan talenta sepak bola. Tak jarang,
pelatih seperti Ronald Koeman kerap kebingungan memilih pemain terbaik untuk timnya. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh negara lain, termasuk Indonesia, yang kerap mencari pemain berbakat asal Belanda untuk memperkuat tim Garuda. Terbaru, Indonesia sukses merekrut Mees Hilgers, bek muda yang menunjukkan kualitas luar biasa saat menghadapi Manchester United. Persaingan di timnas Belanda memang sangat ketat, sehingga memilih Indonesia dianggap langkah yang tepat bagi Hilgers untuk bersinar. Salah satu alasan lain mengapa Hilgers memilih Indonesia adalah kurangnya kepercayaan dari Ronald Koeman terhadap beberapa pemain muda berbakat. Beberapa pemain seperti Ian Maatsen bahkan mengaku kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan yang layak di tim senior Belanda. Maatsen, yang saat ini bermain untuk Aston Villa, merasa dirinya layak untuk membela tim senior. Namun hingga kini dirinya tak pernah dipanggil. Seperti yang terjadi dengan Hilgers, Maatsen mungkin perlu mempertimbangkan kembali masa depannya, terutama setelah melihat perhatian besar yang diterima Hilgers dari Indonesia. Perhatian luar biasa yang diterima Hilgers mungkin bisa menjadi dorongan bagi Maatsen untuk mempertimbangkan bergabung dengan Indonesia di masa depan. Meski Belanda kehilangan Hilgers, mereka mungkin juga harus bersiap kehilangan Ian Maatsen di masa depan. Isu tentang Maatsen yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia sudah ramai diperbincangkan di media Indonesia. Namun, proses ini mungkin akan sulit, mengingat Maatsen sudah pernah bermain untuk Belanda U21 dalam kompetisi resmi. Media Cina tampaknya mulai gelisah melihat kemajuan timnas Indonesia dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya, kedua tim akan saling berhadapan pada 15 Oktober 2024. Pada laga tersebut, timnas Indonesia akan diperkuat oleh dua pemain keturunan anyar. Mereka adalah Mees Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reijnders yang memperkuat PEC Zwolle di Liga Belanda. Kedatangan Hilgers dan Eliano akan menambah panjang daftar pemain keturunan di tim asuhan Shin Tae-yong itu. Langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan turut mendapat sorotan media Cina, Sohu. Menurut Sohu, PSSI menjadi federasi yang paling efisien dalam melakukan naturalisasi pemain keturunan. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Irak, Suriah, dan Palestina berlomba-lomba untuk naturalisasi, terutama pada tahun ini. PSSI yang paling efisien telah menaturalisasi Maarten Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, dan penyerang tengah Jens Raven, yang baru berusia 20 tahun pada bulan Oktober. Tulis Sohu. Sohu juga menyoroti penampilan apik Hilgers saat FC Twente menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Melihat timnas Indonesia kini memiliki Hilgers, Sohu mulai gelisah dengan kondisi tim nasionalnya. Sohu mengecam gerak lambat Asosiasi Sepak Bola Cina dalam menaturalisasi pemain keturunan, termasuk tidak menanggapi desakan untuk melakukan naturalisasi terhadap bintang Ajax. Menurut Sohu, sepak bola Cina akan semakin tertinggal dari Indonesia jika CFA tidak segera berbenah. Bintang AC Milan, Tijani Reijnders, ikut merespon dua pemain kelahiran Belanda yang baru saja menyandang status WNI. Adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belgia, Senin malam WIB. Eliano sendiri merupakan adik kandung Tijani Reijnders. Hanya saja sang kakak memutuskan membela timnas Belanda. Meski berbeda negara yang dibela, namun Tijani Reijnders menunjukkan antusiasme usai Eliano resmi menjadi WNI dan segera bergabung timnas Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun itu mengunggah emotikon bahagia dan tanda semangat dari tangan melalui Instastory pribadinya. Tijani Reijnders sendiri merupakan pemain keturunan yang pertama dilirik pelatih Shin Tae-yong beberapa tahun lalu. Namun, sang adiklah yang akhirnya bergabung timnas Garuda. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belgia pada Senin malam. Mengingat di kabar awal, dua pemain Eredivisie ini akan mengambil sumpah WNI di KBRI Den Haag yang terletak di Belanda.
Lantas, kenapa pengambilan sumpah dilangsungkan di Belgia? Apa ada hubungannya Jairo Riedewald yang dalam beberapa hari terakhir kencang dikabarkan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI? Sekadar diketahui, Jairo Riedewald sekarang bermain untuk klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Menurut pengamat sepak bola asal Belanda Denny van Laar, Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI sedang mengusahakannya dan Jairo semakin positif tentang itu, dan saya pikir itu akan terjadi, kata Denny van Laar. Yusa Nugraha juga mendapat informasi langsung dari Denny van Laar bahwa Jairo Riedewald positif untuk beralih kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika memang PSSI melakukan proses, paling cepat gelandang 27 tahun itu akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang dinegosiasikan agar bersedia membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah menegaskan target untuk timnas Indonesia sebelum jumpa Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih 53 tahun tersebut bakal mempersiapkan tim untuk laga tandang lawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Timnas Indonesia punya persiapan yang berat sebelum laga ini. Pasalnya, Timnas Indonesia harus melakoni perjalanan jauh sebelum main untuk dua negara tersebut. Usai lawan Bahrain, Timnas Indonesia bakal terbang ke Cina. Selain itu, jadwal pertandingan hanya terpaut 5 hari saja. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan targetnya untuk laga ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mewujudkan mimpi para pemain. Namun, dirinya juga tak ingin membebani para pemain. Dirinya menegaskan bahwa targetnya adalah menembus ronde keempat babak kualifikasi. Target tersebut bakal semakin mudah diwujudkan jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong menegaskan bakal menargetkan kemenangan atas Bahrain dan China. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat, tutup Shin Tae-yong. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri dari Belanda dan memilih Indonesia. Saya tinggal menunggu waktu saja, kata Maatsen. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen mengatakan bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Dua pemain keturunan Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reindres, resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Kini, kedua pemain itu sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Usai melakukan pengambilan sumpah, Maes Hilgers menyampaikan sebuah pesan menyentuh. Back FC Twente itu mengaku senang dan lega akhirnya bisa menjadi WNA. Maes Hilgers mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya untuk pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia. Back berusia 23 tahun itu sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Pak Erick Thohir, saya siap untuk membela timnas Indonesia. Saya bangga bermain bersama timnas Indonesia. Saya senang berada di sini, kata Maes Hilgers.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Eliano Reinders. Pemain asal klub PEC Zwolle itu senang bisa membela timnas Indonesia. Ia tidak sabar bermain untuk tim merah putih dan didukung penuh puluhan ribu supporternya. Eliano Reinders juga mengaku mencintai Indonesia. Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sudah tidak sabar dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia. Tutuo Eliano Reinders. Upaya penguatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong terus berjalan dengan serius melalui jalur naturalisasi. Nama terbaru yang sedang menjadi sorotan adalah Jayden Oosterwolde, pemain belakang yang saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal sebagai murid kesayangan Jose Mourinho. Kabar ini langsung membuat media Vietnam panik, mengingat potensi Oosterwolde untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong, tulis media Vietnam Soha. Media tersebut mengungkap kekhawatirannya karena Jayden Oosterwolde bisa menjadi ancaman serius bagi Vietnam di ajang kualifikasi mendatang. Sebenarnya Jayden Oosterwolde bukanlah nama asing di kalangan sepak bola Indonesia. Pada tahun 2021 ketika timnas U20 Indonesia mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U20, PSSI dikabarkan sempat melakukan pendekatan kepada Oosterwolde yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun, keinginan sang pemain untuk dipanggil timnas Belanda membuat Oosterwolde menolak tawaran tersebut. Namun kini, 3 tahun berselang, peluangnya untuk membela timnas Belanda semakin tipis, mengingat banyaknya pemain bertahan kelas dunia di skuad tersebut. Kini, dengan adanya pemain lain seperti Maes Hilgers yang baru saja dinaturalisasi, peluang Jayden Oosterwolde untuk bergabung dengan timnas Indonesia kembali terbuka. Meskipun belum ada kepastian resmi dari PSSI mengenai bergabungnya Jayden Oosterwolde, media Vietnam meyakini bahwa peluangnya cukup besar. Kini, tinggal menunggu konfirmasi resmi dari PSSI dan sang pemain terkait langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi ini. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Hal itu diungkapkan oleh YouTuber asal tanah air, yakni Yusa Nugraha. Pemain yang dimaksud adalah bek milik FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Nama bek berusia 27 tahun itu sejatinya tak asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kevin sejatinya sudah diincar lama oleh PSSI agar mau dinaturalisasi. Pemain keturunan Maluku tersebut sudah diincar sejak tahun 2020 lalu. Yusa membeberkan bahwa dalam sebuah wawancara, Kevin mengaku pada dirinya bahwa bersedia membela tim merah putih di masa depan. Pemain yang sangat potensial bergabung ke timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Kevin menjawab siap dan terbuka untuk membela timnas Indonesia, ujar Yusa. Tak hanya itu, Yusa mengatakan bahwa kesempatan Kevin untuk bergabung dengan JIZES DKK masih terbuka lebar. Sebab, ia masih sering memberikan kode-kode melalui akun Instagram pribadinya tentang kecintaannya pada Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Shin Tae-yong, timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Saya pikir jika bertemu lagi, Korea mungkin akan mendominasi pertandingan. Tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, ujar Shin Tae-yong. Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut.
Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya skuad Garuda memulai kiprahnya dengan cukup baik.